Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aftar Widiatmoko dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas IFET Semarang. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video untuk menjelaskan macam-macam jenis chat. Apa saja macam-macam jenis chat? Let's go. Oke, macam-macam jenis chat. Jenis cat dapat dibagi menjadi tiga macam menurut metode pengeringan, yaitu drying atau karing, yaitu head polymerization atau jenis bakar. Head polymerization adalah tipe one komponen yang mengeras apabila dipanaskan pada temperatur tinggi, kira-kira 1400 derajat Celcius atau 2840 Fahrenheit. Cat jenis ini apabila dipanaskan pada suhu antara 1400 derajat Celcius, maka suatu reaksi kimia berlangsung di dalam resin, mengakibatkan cat mengering dan struktur hubungan menyilang yang dihasilkan begitu rapatnya sehingga setelah cat mengering, seluruhnya cat tidak akan larut oleh thinner. Yang kedua adalah jenis uretan atau jenis two komponen. Cat ini disebut uretan karena alkohol yang terkandung di dalam komponen utama dan isocyanate yang terkandung di dalam hardener bereaksi membentuk struktur hubungan menyilang atau cross-linking yang disebut tingkatan uretan. Cat ini menghasilkan kemampuan coating yang baik termasuk ketahanan kilap, cuaca, dan juga solvent, serta tekstur yang halus. Akan tetapi cat ini mengeringnya lambat sehingga diperlukan drying equipment untuk mengeringkannya dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah jenis lacquer atau solvent evaporation. Cat jenis ini mengering dengan cepat sehingga mudah penanganannya, tetapi tidak banyak digunakan sebanyak yang disebut di atas karena tidak sekuat jenis cat two komponen yang kini banyak digunakan. Yang selanjutnya adalah mengenai bahan-bahan dan komponen dalam pengecatan. Yang pertama adalah cat primer. Cat primer adalah lapisan cat yang digunakan sebagai cat dasar permukaan plat yang berfungsi untuk memberikan ketahanan terhadap karat. Kemudian untuk meratakan adesi atau daya lekat antar metal dasar dan lapisan berikutnya. Kemudian ada dampul, yaitu lapisan dasar yang digunakan untuk mengisi bagian penyok dalam dan besar atau cacat-cacat pada permukaan benda kerja. Dempul juga dipergunakan dengan maksud untuk memberikan bentuk dari benda kerja apabila bentuk benda kerja sulit dilakukan. Setelah mengering, dempul dapat diamplas untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kemudian bahan dan komponen dalam pengecatan yang ketiga adalah surfacer, yaitu merupakan lapisan atau coat yang kedua disemprotkan di atas primer, putih atau lapisan dasar undercoat lainnya. Berikutnya adalah cat warna atau top coat. Peranan dari cat warna atau top coat adalah cat akhir yang memberikan warna kilap halus bersamaan dengan meningkatkan kualitas serta menjamin keawetan kualitas tersebut. Kemudian yang kelima adalah thinner atau solvent thinner atau solvent berwarna bening dan berbau khas menyengat hidung. Zat cair ini mengencerkan campuran zat pewarna dan zat perekat hingga menjadi agak encer
dan dapat dikerjakan selama pembuatan. Thinner juga menurunkan kekentalan cat agar mendapatkan viskositas yang tepat untuk pengecatan. Kemudian bahan-bahan dan komponen dalam pengecatan yang keenam adalah hardener. Hardener adalah suatu bahan yang membantu mengikat molekul di dalam resin, sehingga membentuk lapisan yang kuat dan padat. Untuk melarutkan hardener agar memperoleh viskositas yang baik. Hardener ditambahkan pada komponen utama dari cat dua komponen, yaitu akrilik dan polyester resin. Kemudian yang terakhir adalah clear atau gloss clear atau gloss. Digunakan sebagai cat varnish akhir pada pengecatan sistem dua lapis untuk memberikan daya kilap dan daya tahan gores terhadap cat warna dasar metalik. Kemudian ini adalah tes metode hasil pengecatan. Ada banyak ya teman-teman. Perlakuan seseorang untuk mengetahui dari suatu proses dinamakan pengetesan dan sering dinamakan tes metode. Adapun metode pengetesan dalam proses pengecatan tersebut diantaranya yang pertama ada tes kehalusan, yaitu Van of Green Pasta Mill Base Automotive. Yang kedua ada tes penentuan kekentalan dengan viscosity cup. Yang ketiga ada tes viscosity for glassite polyester putih. Yang keempat ada tes penentuan berat jenis dengan SG cup. Yang kelima ada tes pengeringan, yaitu kering sentuh, kering permukaan, atau touch dry. Yang keenam ada tes amplas atau sanding. Yang ketujuh adalah tes hardener atau kekerasan dengan pensil. Yang kedelapan adalah tes adesi. Yang kesembilan adalah tes daya tahan terhadap benturan atau impact test. Kemudian yang ke-10 adalah tes pengukuran ketebalan film kering dengan alkometer. Yang ke-11 adalah tes pengukuran ketebalan film basah dengan kom. Yang ke-12 adalah tes leleh atau sek test. Yang ke-13 adalah tes daya tutup kering. Kemudian tes waktu pakai atau pot life test. Kemudian yang ke-15 adalah tes daya tahan terhadap air. Ke-16 adalah tes daya tahan terhadap bahan kimia. Ke-17 ada tes ketahanan terhadap cuaca dengan alat QUV. Ke-18 adalah tes resin, tes ketahanan film terhadap larutan garam. Yang ke-19 adalah tes waktu pengamplasan atau sanding test. Tes ke-20 ada tes kelenturan atau flexibility. Kemudian ada tes adesi glasit pada permukaan plat besi. Kemudian ada tes kebersihan putih. Lalu dilanjut dengan tes poros dari putih. Kemudian ada tes kekerasan dempul. Kemudian ada tes pemeriksaan kehalusan atau finesse test dempul. Kemudian ada tes aplikasi dempul dengan jidar. Selanjutnya adalah tes ketahanan kualitas film terhadap larutan asid. Kemudian ada tes color untuk tinting system. Kemudian ada tes untuk color tinting system lagi. Kemudian ada tes kehalusan. Nah, itu tes kehalusan adalah merupakan proses dari pengetesan yang terakhir. Kemudian ini adalah tipe cat dan waktu pengeringan. Waktu pengeringan atau drying kuring ditentukan oleh pabrik pembuat cat dengan mempertimbangkan berbagai macam step yang mempengaruhi berbagai pencapaian kondisi kering sempurna. Contoh waktu untuk pengeringan cat yaitu bebas debu atau dust free yaitu sekitar 0,2 jam. Kemudian bebas lekat atau take free yaitu sekitar 3 jam.
kemudian kering di tangan yaitu sekitar 12 jam, dan kering keras yaitu sekitar 20 jam. Bebas debu yaitu apabila debu tidak melengket lagi pada permukaan pengecetan, kemudian bebas lekat yaitu bebas tidak melekat sekalipun ditekan. Kemudian kering di tangan yaitu cukup kering untuk melekatkan pemanasan part, dan kemudian kering keras yaitu cukup keras untuk operasi tertentu lainnya. Waktu pengeringan tergantung pada tipe cat yang digunakan, temperatur sekeliling, ketebalan lapisan cat, dan tipe thinner yang digunakan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan penyampaian atau materi, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mungkin akan menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.